Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 40. Di tengah halaman, anak laki-laki dan perempuan tengah melihat. Melihat ketidaksetujuan Luo Xiu, bocah itu mendengus sinis. Dia menunjuk hidung Luo Xiu dan berkata, "Kamu sangat arogan. Kamu hanya menguasai teknik kultivasi yang murni dan menganggap dirimu sebagai master." Luo Xiu sedikit mengernyit. Saat bocah itu menunjuk hidungnya dan mengangkat kepalanya, Luo Xiu sangat tidak senang. "Bukankah itu Yuan Feisan dari Gao Yi? Kudengar dia menyukai Ni Xiaodi dari Xinxi." Ni Xiaodi menantang Qing Yun dan kalah dari Luo Xiu. Yuan Feisan ingin membalaskan dendam untuknya dan memenangkan perhatiannya. Yuan Feisan berusia 17 tahun, dan dia berada di alam laut energi tingkat kedua. Dia telah menguasai teknik tinju tingkat keempat. Dia sangat kuat. Mendengarkan diskusi tersebut, Luo Xiu mengerti mengapa Yuan Feisan memprovokasi dia. "Apa yang mau kamu lakukan?" tanya Luo Xiu dengan ketus. Yuan Feisan mencibir, "Saat kamu mengalahkan Xiaodi, aku tidak akan memaafkanmu. Jika kamu berlutut di tanah dan bersujud 3 kali, aku akan melepaskanmu." Kemudian, Yuan Feisan tertawa. Dia merasa senang ketika menindas orang lain. Wajah Luo Xiu memerah. Dia berkata dengan sinis, "Apakah kamu bercanda?" "Bercanda, beraninya kamu mempertanyakanku," kata Yuan Feisan dengan jijik. "Kamu hanya punya 2 pilihan sekarang. Kamu berlutut dan bersujud atau aku memukulmu sampai berlutut dan memohon belas kasihanku." Ketika ada perkelahian antara para jenius dari setiap kota, orang-orang top dari Balai Seni Bela Diri tidak akan menghentikan mereka karena ini adalah semacam kompetisi, dan yang lemah ditakdirkan untuk diganggu oleh yang kuat. Meskipun kompetisi semacam ini agak kejam, tidak ada yang bisa menghindarinya setelah memilih untuk berkultivasi seni bela diri. "Kau yakin bisa mengalahkanku?" Luo Xiu memberi Yuan Feisan senyum main-main. Yuan Feisan tercengang. Dia pikir Luo Xiu sudah gila. Yuan Feisan adalah ahli bela diri tingkat kedua di alam laut energi, sementara Luo Xiu hanya memecahkan alam laut energi selama 2 atau 3 bulan. Dia bisa mengalahkan Luo Xiu dengan mudah. "Sepertinya kamu tidak yakin, lalu aku akan memukulmu hingga berlutut dan memohon belas kasihan." Wajah Yuan Feisan menjadi murka. Dia tiba-tiba melepaskan tinjuan, tubuhnya meledak ke dalam cahaya energi vital, dan tinjuannya menyeruak udara, membuat suara berderak. Pukulan biasa ini sangat kuat. Karena Yuan Feisan berani menggertak Luo Xiu dengan tidak sopan, dia berbakat sebagai ahli bela diri di alam laut energi tingkat kedua. Terlebih lagi, dia memiliki teknik tinju tingkat keempat dari tingkatan kelengkapan. Zhang Feisan mendengar kalau Luo Xiu pandai dalam menggunakan pedang, tetapi mereka sangat dekat sehingga dia yakin tinjuannya lebih cepat dari pedang Luo Xiu. Luo Xiu masih tenang. Tinju Yuan Feisan tampaknya kuat, tetapi itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia tidak perlu menggunakan pedang untuk melawan musuh di tingkat ini. Luo Xiu bergerak sedikit, dan tubuhnya berbalik ke samping. Pukulan dahsyat Yuan Feisan meleset. Pada saat ini, Luo Xiu langsung menamparkan wajah Yuan Feisan. Tamparan keras bergema di udara. Tubuh Yuan Feisan berputar dan terbang, berguling ke tanah. Apa yang terjadi? Orang-orang yang menyaksikannya tercengang. Mereka tidak melihat bagaimana Luo Xiu bergerak, dan Yuan Feisan ditampar ke tanah. Yuan Feisan terkejut, matanya merah karena marah. Sebagai seorang ahli dalam seni bela diri, dia tidak bisa menerima kalau wajahnya ditampar oleh seorang anak laki-laki yang 3 tahun lebih muda darinya. "Dasar bajingan, mati kamu sekarang!" Yuan Feisan meninjunya lagi dengan marah. Tinjunya cepat, dan energi vitalnya memancarkan cahaya keemasan samar dari teknik tinju tingkat keempat. Luo Xiu masih tenang. Dia berdiri dengan tangan kiri di belakang punggungnya sementara tangan kanannya perlahan naik. Dengan tamparan keras lainnya, Yuan Feisan ditampar oleh Luo Xiu di sisi lain wajahnya. Tubuhnya berputar lagi dan jatuh ke tanah. Dia sangat cepat. Orang-orang di sekitar melihat gerakan Luo Xiu kali ini. Bagaimana dia bisa melakukannya? Jika dia menggunakan pedang, dia akan membunuh Yuan Feisan yang berada di alam laut energi tingkat kedua. Yuan Feisan terkejut, matanya merah karena marah. Sebagai seorang ahli dalam seni bela diri, dia tidak bisa menerima kalau wajahnya ditampar oleh seorang anak laki-laki yang 3 tahun lebih muda darinya. "Dasar bajingan, mati kamu sekarang!" Yuan Feisan meninjunya lagi dengan marah. Tinjunya cepat, dan energi vitalnya memancarkan cahaya keemasan samar dari teknik tinju tingkat keempat. Luo Xiu masih tenang. Dia berdiri dengan tangan kiri di belakang punggungnya sementara tangan kanannya perlahan naik.
Dengan tamparan keras lainnya, Yuan Feishan ditampar oleh Luo Xiu di sisi lain wajahnya. Tubuhnya berputar lagi dan jatuh ke tanah. Dia sangat cepat, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Feishan, yang berada di alam laut energi tingkat kedua, tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Bagaimana bisa Luo Xiu berhasil mengalahkannya? Alasan mengapa Luo Xiu begitu cepat adalah karena latihannya dalam ilmu pedang kecepatan. Ilmu pedang kecepatan memiliki keterampilan khusus untuk menghasilkan kekuatan, yang dapat membuat orang menggunakan pedang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih kejam. Keterampilan ini juga dapat diterapkan pada seni bela diri seperti keterampilan tangan, keterampilan telapak tangan, dan keterampilan gerakan. Dengan kemampuan ini, orang bisa mengeluarkan kecepatan dalam sekejap saat melarikan diri atau berkelahi dengan orang lain. Pipi Yuan Feishan membengkak, dia berteriak seperti orang gila. Tidak diragukan lagi, hal ini sangat memalukan baginya karena dijatuhkan ke tanah oleh dua tamparan Luo Xiu. Aku akan membunuhmu, Yuan Feishan dengan putus asa mengeluarkan energi vital di tubuhnya, dan belati tipis dan tajam muncul di tangannya. Dia menusukkannya langsung ke dada Luo Xiu. Namun, belati ekstra itu tidak bisa menembus jarak batas kekuatan. Dengan dentuman keras, orang-orang melihat kaki Luo Xiu tiba-tiba bergerak, dan kemudian Yuan Feishan terbang ke belakang, memuntahkan darah. Dia memutar matanya dan jatuh ke tanah. Sebuah jejak kaki terlihat jelas di dada Yuan Feishan. Semua orang masih tercengang saat Luo Xiu membuka pintu dan masuk ke kamarnya. Kemudian, pintu ditutup dengan keras. Lawan seperti Yuan Feishan tidak menantang sama sekali. Luo Xiu tidak menganggapnya serius. Kali ini dia menunjukkan kekuatannya, dan orang lain akan berpikir ulang untuk menantangnya. Segera, para pemimpin dari 18 balai seni bela diri tahu bahwa Yuan Feishan dikalahkan oleh dua tamparan Luo Xiu. Wajah pemimpin kota kastil menjadi muram. Kejadian ini pasti akan membuat para penguasa istana lainnya menertawakannya sebagai bahan tertawaan. Sebagai salah satu pemimpin balai bela diri, dia tidak bisa melakukan apapun pada Luo Xiu, jadi dia memarahi Yuan Feishan karena provokasinya. Ni Xiaodi mendengarnya setelah berbelanja di luar dengan para gadis lain. Ni Xiaodi, Yuan Feishan ingin membalas dendam untukmu, tapi dia dikalahkan oleh Luo Xiu. Kamu sangat menawan. Kudengar Yuan Feishan dimarahi habis-habisan oleh gurunya. Gadis-gadis itu mengobrol di sekitar Ni Xiaodi. Aku tidak memintanya untuk memprovokasinya, dan aku ingin mengalahkan Luo Xiu sendiri. Dia tidak perlu melakukan ini. Ni Xiaodi bangga seperti burung merak. Ni Xiaodi, kamu memiliki kekuatan yang sama dengan Yuan Feishan. Aku khawatir kamu juga tidak bisa mengalahkan Luo Xiu. Dia bergerak sangat cepat sehingga Yuan Feishan tidak bisa bereaksi. Aku akan mengalahkannya cepat atau lambat, kata Ni Xiaodi sambil mengepalkan tangannya. Luo Xiu sedang tidak ingin memperhatikan apa yang dikatakan orang lain. Setelah berlatih di pedalaman Gunung Yamanato selama lebih dari sebulan, ilmu pedang kecepatannya telah mencapai alam sedang. Dengan kecepatan pedangnya saat ini, kekuatan pedang apapun sebanding dengan seni bela diri tingkat keempat. Selain itu, dia telah menemukan sesuatu di peta hukum pertama, termasuk bagaimana menggunakan kekuatan hidup dan mati. Menurut pemahamannya, Luo Xiu menemukan sebuah jurus serangan dan menamakannya tanda hidup dan mati. Luo Xiu duduk bersila di dalam ruangan. Cahaya hitam dan putih menyala di antara kedua tangannya. Telapak tangan dan jari-jarinya menyatu, dan ujung jarinya terjerat membentuk tanda aneh dan misterius. Kekuatan hidup dan mati terus berkembang, dan cahaya hitam dan putih semakin terang. Segera, kekuatan hidup dan mati berubah menjadi tanda cahaya hitam dan putih di antara tangannya, dan gelombang hebat mulai menyebar. Pembentukan tanda hitam dan putih hampir mengosongkan semua energi vital di tubuh Luo Xiu. Menyebar, Luo Xiu berkata dengan keras. Cakram dunia hidup dan mati di bidang eliksirnya bergetar. Tanda hitam dan putih meredup secara bertahap dan akhirnya menghilang. Luo Xiu telah menguji kekuatan hidup dan mati jauh di pedalaman Gunung Yamanato. Seni bela diri ini sangat kuat, tetapi mereka menghabiskan banyak energi dan tidak bisa digunakan sering-sering. Jika aku dapat sepenuhnya memahami peta hukum pertama, aku harus dapat lebih meningkatkan tanda hidup dan mati. Jurus ini bisa lebih kuat, menyerap sedikit energi, dan dikeluarkan lebih cepat. Kultivasi itu membosankan, tetapi Luo Xiu tidak pernah bosan. Ketika dia tiba-tiba menemukan masalah, dia merasakan sebuah pencapaian. Terlebih lagi, Luo Xiu menemukan bahwa semakin dia mengerti, semakin dia tidak mengerti. Jalan dalam seni bela diri tidak ada habisnya, yang membuatnya kagum. 2 hari berlalu dengan cepat, dan ujian masuk akan segera dimulai. Pagi-pagi sekali, para jenius dari 18 balai seni bela diri berkumpul, dipimpin oleh 18 pemimpin ke tempat ujian. Tes diadakan di gedung-gedung yang luas di pusat kota, tempat para murid non-inti tinggal, sementara murid inti katanya tinggal di Naga Gunung Berkelana, lebih dari 1.500 km jauhnya dari Kabupaten Naga Awan. Urusan di Kabupaten Naga Awan umumnya ditangani oleh murid non-inti, sedangkan murid inti jauh lebih terpisah.
Mereka hanya mengejar kekuatan seni bela diri. Ujian masuk divisi non-inti sangat ketat. Setiap tahun, terdapat lusinan ahli yang memenuhi persyaratan di 18 balai seni bela diri, ditambah beberapa ahli dari non-balai seni bela diri. Namun, hanya ada 3 tempat. Artinya, dari 3 ahli yang lulus ujian, ratusan ahli lainnya akan tersingkir, dan mereka hanya bisa membuatnya kagum. 2 hari berlalu dengan cepat, dan ujian masuk akan segera dimulai buatnya kagum. 2 hari berlalu dengan cepat, dan ujian masuk akan segera dimulai. Pagi-pagi sekali, para jenius dari 18 balai seni bela diri berkumpul, dipimpin oleh 18 pemimpin ke tempat ujian. Tes diadakan di gedung-gedung yang luas di pusat kota, tempat para murid non-inti tinggal, sementara murid inti katanya tinggal di Naga Gunung Berkelana, lebih dari 1.500 km jauhnya dari Kabupaten Naga Awan. Urusan di Kabupaten Naga Awan umumnya ditangani oleh murid non-inti, sedangkan murid inti jauh lebih terpisah. Mereka hanya mengejar kekuatan seni bela diri. Ujian masuk divisi non-inti sangat ketat. Setiap tahun, terdapat lusinan ahli yang memenuhi persyaratan di 18 balai seni bela diri. Di pagi-pagi sekali, para jenius dari 18 balai seni bela diri berkumpul, dipimpin oleh 18 pemimpin ke tempat ujian. Tes diadakan di gedung-gedung yang luas di pusat kota, tempat para murid non-inti tinggal, sementara murid inti katanya tinggal di Naga Gunung Berkelana, lebih dari 1.500 km jauhnya dari Kabupaten Naga Awan. Urusan di Kabupaten Naga Awan umumnya ditangani oleh murid non-inti, sedangkan murid inti jauh lebih terpisah. Mereka hanya mengejar kekuatan seni bela diri. Ujian masuk divisi non-inti sangat ketat. Setiap tahun, terdapat lusinan ahli yang memenuhi persyaratan di 18 balai seni bela diri, menunggu di tahun depan. Jika orang-orang tidak lulus ujian sebelum 18 tahun, mereka tidak akan pernah memenuhi syarat untuk masuk ke divisi non-inti. Para remaja dapat dianggap sebagai jenius di balai seni bela diri ketika mereka memecahkan alam laut energi sebelum berusia 18 tahun, tetapi itu merupakan hal yang biasa untuk gerbang kebebasan. Untuk remaja di Kabupaten Naga Awan, ujian masuk divisi non-inti adalah sebuah kesempatan. Begitu mereka lulus ujian dan menjadi murid non-inti, mereka bisa mendapatkan semua jenis sumber daya untuk kultivasi. Mereka juga bisa belajar seni bela diri tingkat tinggi, yang merupakan hal yang paling penting. Seni bela diri tingkat keempat adalah seni bela diri tingkat tertinggi di dunia sekuler. Di divisi non-inti gerbang kebebasan, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk berlatih seni bela diri tingkat kelima atau bahkan tingkat keenam.